Bayangkan hidup Anda saat ini, apa yang Anda lihat? Jika yang Anda lihat hanyalah kegagalan, saya ingin Anda tahu satu hal, perspektif itu dapat berubah. Jika Anda menatap hamparan padang gurun yang tak berujung, saya akan menunjukkan cara mengenali benih-benih peluang. Perubahan dimulai di tempat terkuat yang dapat Anda bayangkan, pikiran Anda. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 5 teknik yang terbukti untuk mengubah kekalahan mental menjadi kemenangan. Setiap teknik menggunakan sesuatu yang menakjubkan yang sudah Anda miliki kekuatan luar biasa dari pikiran manusia. Melalui kebijaksanaan filsafat Stoa, Anda akan belajar cara mengubah pikiran negatif menjadi motivasi untuk berkembang. Tonton sampai akhir karena setiap teknik akan saling melengkapi untuk membangun keseluruhan yang lebih baik. Setelah selesai, kelima strategi ini tidak akan sekadar menjadi konsep, tetapi alat yang dapat Anda gunakan setiap hari. Anda akan menemukan cara mengubah apa yang pernah Anda anggap kegagalan menjadi bahan bakar yang membuat Anda lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih bertenaga dari sebelumnya. Pikirkan seperti ini, tidak peduli seberapa sulitnya hidup Anda, itu bisa saja lebih buruk. Anda dapat bergerak, menikmati kebebasan sesungguhnya. Namun salah satu pemikir Stoa paling terkenal sepanjang masa, orang yang dianggap sebagai perwujudan stoicisme dan karyanya masih kita baca hingga hari ini, tidak seberuntung itu. Saya dapat dengan yakin mengatakan bahwa setiap orang yang menonton video ini memiliki lebih banyak kebebasan dan kesempatan daripada pria ini, karena dia pernah menjadi budak. Nama budak itu adalah Epictetus, lahir pada tahun 50 Dia menjalani kehidupan yang keras seperti budak lainnya. Bahkan kakinya rusak permanen oleh pemiliknya. Namun, terlepas dari semua ini, Epictetus menjadi salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Walaupun tubuhnya dirantai, dia menyadari bahwa pikirannya masih bebas. Dia memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada pengendalian keadaan, tetapi pada bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Kehidupan Epictetus akhirnya membaik ketika dia dibebaskan. Lalu, alih-alih menjadi getir ketika ia memiliki banyak alasan untuk menjadi getir, ia membangun sebuah sekolah dan mengajar orang lain cara menemukan kekuatan dalam kesulitan. Ajaran-ajarannya begitu kuat sehingga telah memengaruhi kaisar-kaisar Romawi, CEO-CEO modern, dan bahkan tawanan perang yang telah menggunakan filosofinya untuk bertahan hidup dalam kondisi-kondisi yang sangat keras. Kita masih mengenal dan menghormati nama Epictetus lebih dari 1000 tahun kemudian. Pikirkan di mana dia memulai dan di mana dia mengakhirinya, hanya dengan kekuatan pikiran. Jika Epictetus dapat menemukan kebebasan dan kekuatan bahkan dalam perbudakan, bayangkan apa yang dapat Anda lakukan dengan cobaan Anda. Kehidupannya membuktikan bahwa keadaan tidak mendefinisikan Anda, yang penting adalah bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda cara menerapkan kebijaksanaannya dalam kehidupan Anda. Epictetus pernah berkata, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kedengarannya sederhana, tetapi bila Anda benar-benar memahaminya, itu dapat mengubah hidup Anda. Pikirkan tentang kegagalan terbesar Anda baru-baru ini, mungkin penolakan pekerjaan, hubungan yang rusak, atau kesempatan yang terlewatkan. Sekarang, ambil selembar kertas dan buat garis di tengahnya. Satu sisi menuliskan apa yang dapat Anda kendalikan, sisi lain menuliskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Kebanyakan orang membuang-buang energi mental pada hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan. Anda tidak dapat mengubah cuaca, jadi mengapa merasa buruk karenanya? Sebagai individu, Anda tidak dapat mengubah hasil pemilu, hasil tersebut diputuskan oleh jutaan orang, bukan hanya Anda. Jika Anda kehilangan pekerjaan karena pengambilan keputusan tidak adil oleh mereka yang berkuasa, itu di luar kendali Anda. Tapi bagaimana cara kerjanya? Terserah kamu. Usaha yang Anda lakukan tergantung pada Anda. Ini bukan sekedar filsafat tetapi latihan spiritual praktis. Setiap kali Anda khawatir akan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini dalam kendali saya? Jika tidak, biarkan saja sepenuhnya. Jika demikian, ambillah tindakan, tidak ada pilihan lain. Lihatlah apa yang dialami Epictetus. Dia seorang budak, tidak punya apapun di tangannya, dan hanya punya sedikit kemampuan untuk mengubah keadaannya. Namun dia bertahan, menjaga pikiran dan jiwanya tetap kuat. Dia menghadapi situasi yang jauh lebih buruk daripada kita, namun dia tetap hidup dan akhirnya mampu mengatasinya berkat filosofi Stoik. Biarkan Epictetus menjadi inspirasi Anda.
Kalau dia bisa, Anda pun bisa. Kami menyebut teknik pertama sebagai top view. Cobalah sekarang dengan latihan sederhana. Pikirkan tentang sesuatu yang mengganggu Anda dan lakukan hal ini. Katakanlah Anda baru saja kehilangan kesempatan pekerjaan yang sangat Anda inginkan. Pikiran Anda mungkin dipenuhi dengan pikiran seperti, saya tidak cukup baik, atau saya tidak akan pernah berhasil. Inilah saatnya prinsip kendali menjadi kekuatan super Anda. Menganalisis situasi itu. Apa yang dapat Anda kendalikan? Bagaimana Anda menampilkan diri Anda itu tergantung pada Anda. Bagaimana dengan apa yang tidak dapat Anda kendalikan? Orang lain dan keputusan mereka. Ketika Anda memisahkan kedua elemen ini, Anda tidak lagi merasa terbebani oleh hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Namun hal hebatnya adalah, begitu Anda mengidentifikasi apa yang dapat Anda kendalikan, Anda dapat membuat rencana tindakan. Mungkin Anda perlu meningkatkan keterampilan wawancara Anda, membuat resume yang lebih profesional, atau memperluas jaringan Anda. Tiba-tiba, alih-alih merasa tidak berdaya, Anda akan memegang kendali. Itulah perubahan pola pikir yang ingin kita capai. Cobalah menerapkan ini pada tantangan apapun yang tengah Anda hadapi. Tarik garis batas antara apa yang dapat dan tidak dapat Anda kendalikan, dan saksikan perubahan perspektif Anda dari merasa terjebak menjadi merasa berdaya. Biarkan imajinasi Anda menjadi liar. Bayangkan Anda sedang memberi nasihat kepada sahabat Anda. Apakah Anda mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak berguna hanya karena satu kegagalan? Tentu saja tidak. Itu terlalu negatif dan Anda tahu itu tidak benar. Sebaliknya, Anda akan mengatakan sesuatu seperti, oke, pelajaran apa yang bisa kita petik dari ini? Atau ini kekalahan yang berat, tetapi jika kita bangkit, kita bisa menang. Cobalah sekarang dengan situasi yang baru saja Anda analisis dalam teknik 1. Ketika pikiran negatif muncul, berhentilah dan tanyakan pada diri Anda sendiri. Apa yang akan saya katakan kepada seseorang yang saya sayangi jika mereka berada dalam situasi ini? Lalu gunakan nada penuh kasih dan membangun itu pada diri Anda sendiri. Marcus Aurelius, seorang penganut paham Stoa yang hebat lainnya, menulis meditasinya sebagai surat untuk dirinya sendiri. Ia memahami bahwa berbicara dengan diri sendiri bukan sekadar tentang kata-kata, tetapi tentang bagaimana kita mengubah seluruh perspektif kita terhadap tantangan. Teknik 3, temukan kekuatan melalui sosok teladan. Kaum Stoa memahami sesuatu yang sangat penting, kita belajar paling baik melalui contoh, bukan hanya melalui ide. Ingatlah Epictetus, ia menjadi panutan bagi banyak orang dan tetap menjadi contoh hingga hari ini. Pikirkan seseorang yang Anda kagumi, seseorang yang tetap tenang saat berada di bawah tekanan. Mungkin orang tua Anda yang menghadapi kesulitan dengan tenang. Bisa jadi seorang politisi yang memimpin dengan tenang, atau bahkan karakter fiksi yang mewujudkan ketahanan. Kuncinya bukanlah mengidolakan mereka, tetapi memahami cara berpikir mereka. Berikut cara melakukannya. Ketika menghadapi tantangan, tanyakan pada diri Anda. Bagaimana panutan saya menangani hal ini? Mungkin mereka akan mundur selangkah sebelum bereaksi. Mungkin mereka akan menemukan peluang dalam kegagalan. Mungkin mereka hanya menerima apa yang tidak bisa diubah dan fokus pada apa yang bisa diubah. Contoh modern. Ketika Laksamana James Stockdale ditawan selama Perang Vietnam, ia menggunakan prinsip tabah untuk bertahan hidup selama 7 tahun dalam kondisi yang keras. Dia tidak hanya bertahan, dia memimpin tahanan lain dan menjadi lebih kuat. Dia kemudian menjadi calon wakil presiden dan berbagi kisahnya dengan jutaan orang. Pilih model Anda dengan hati-hati. Carilah orang-orang yang menunjukkan ketahanan sejati, bukan hanya kesuksesan. Pelajari cara mereka berpikir, bukan hanya apa yang mereka capai. Lain kali Anda menghadapi krisis, pikirkan bagaimana mereka akan menangani situasi tersebut. Teknik keempat, definisikan ulang kegagalan. Sekarang kita sampai pada teknik yang paling ampuh. Ubah kegagalan yang tampaknya fatal menjadi umpan balik untuk pertumbuhan. Ini bukan sekedar berpikir positif, ini adalah transformasi lengkap tentang cara Anda menangani kegagalan. Pikirkan kutipan terkenal Thomas Edison ketika ditanya tentang ribuan percobaannya yang gagal dalam membuat bola lampu. Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Ini bukan sekedar pepatah yang bagus, ini adalah sikap stoik dalam tindakan. Edison melihat setiap kegagalan sebagai langkah maju, bukan langkah mundur. Anda dapat melakukan hal yang sama. Cobalah latihan ini.
1. Tuliskan kegagalan terkini Anda. 2. Tuliskan setidaknya 3 pelajaran yang dapat Anda petik dari kejadian tersebut. 3. Lalu tanyakan pada diri Anda, bagaimana kegagalan ini dapat membuat saya lebih kuat. Jika Anda melakukan ini cukup sering, pikiran Anda akan mulai melihat setiap kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan. Teknik akhir, berlatih setiap hari. Teknik-teknik ini hanya efektif jika Anda mempraktikannya setiap hari. Marcus Aurelius menulis jurnal setiap malam untuk memperkuat pemikirannya. Anda dapat melakukan hal yang sama. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk tuliskan apa saja yang dapat Anda kendalikan dan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Bicaralah pada diri sendiri secara positif. Carilah inspirasi dari panutan Anda. Ubah setiap kegagalan menjadi pelajaran. Kegagalan adalah titik data, bukan kegagalan total. Thomas Edison adalah salah satu wirausahawan Amerika yang terhebat, seorang pria yang menguasai kesuksesan. Ketika sejarah Amerika dan sejarah kemajuan diceritakan, nama Edison selalu disebutkan. Jadi bagaimana Anda dapat membuat transformasi ini untuk diri Anda sendiri? Lain kali terjadi sesuatu yang salah, berhentilah sejenak sebelum pikiran negatif muncul dan tanyakan pada diri Anda sendiri 3 pertanyaan ini. Pelajaran apa yang saya peroleh dari kejadian ini? Keterampilan apa yang dapat saya kembangkan dari sini? Kegagalan ini mempersiapkan saya untuk peluang apa di masa mendatang? Ubah kegagalan menjadi batu loncatan. Mari kita lebih spesifik. Katakanlah Anda mengajukan sebuah ide di tempat kerja dan ide tersebut ditolak. Daripada melihatnya sebagai bukti bahwa Anda tidak cukup baik, definisikan ulang situasinya. Sekarang Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sebenarnya diinginkan audiens atau atasan Anda. Anda memiliki lebih banyak pengalaman presentasi. Anda telah membangun keberanian dengan berani mengajukan ide-ide Anda. Tiba-tiba kegagalan itu menjadi batu loncatan, bukan tembok. Inilah yang dimaksud Epictetus ketika ia menulis. Yang penting bukanlah apa yang terjadi pada Anda, melainkan bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Carilah tantangan daripada menghindarinya. Pola pikir ini menjadi lebih kuat ketika Anda secara aktif mencari situasi sulit. Kebanyakan orang mengatur kehidupan mereka untuk meminimalkan kemungkinan kegagalan. Mereka berpegang pada apa yang mereka ketahui. Mereka memilih jalan yang aman. Mereka menghindari menempatkan diri mereka dalam situasi yang dapat membuat mereka gagal. Tetapi setiap terobosan hebat dalam sejarah datang dari orang-orang yang bersedia gagal berulang kali. Wright bersaudara mengalami banyak kecelakaan sebelum mereka membangun pesawat terbang pertama mereka. Marie Curie melakukan ribuan percobaan yang gagal sebelum memenangkan hadiah Nobel. James Dyson menciptakan lebih dari 5.000 prototipe yang gagal sebelum menemukan penyedot debu yang terkenal di dunia. Para kreator ini memahami bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang harus ditanggung, itu adalah bagian penting dari proses penemuan. Ingat, tujuannya bukanlah untuk mengurangi kegagalan, tetapi untuk belajar lebih banyak dari setiap kegagalan. Begitu Anda benar-benar menginternalisasi pola pikir ini, Anda akan mulai mengambil risiko yang lebih besar, mengejar tujuan yang lebih berani, meraih kesuksesan lebih besar dibandingkan mereka yang selalu memilih jalan aman. Teknik terakhir, menetapkan tujuan mental. Teknik terakhir adalah benang yang menghubungkan semuanya. Tetapkan tujuan spiritual. Kaum Stoa memahami sesuatu yang mendalam tentang sifat manusia. Kita seringkali menderita bukan karena kejadian-kejadian yang terjadi, tetapi karena bagaimana kita membingkainya dalam pikiran kita. Misalnya, ketika Anda dihadapkan pada tujuan besar, pikiran Anda mungkin langsung tertuju pada hasil akhirnya. Saya harus mengubah hidup saya sepenuhnya. Saya harus menguasai keterampilan ini segera. Pemikiran serba atau tidak inilah yang menyebabkan kebanyakan orang menyerah. Tetapi kaum Stoa tidak menetapkan tujuan semacam itu. Mereka fokus pada proses, bukan hasil. Cobalah latihan berikut ini. 1. Pecahkan tujuan besar Anda menjadi langkah-langkah tindakan kecil. 2. Tetapkan tujuan harian yang hanya menyelesaikan langkah berikutnya. 3. Luangkan waktu beberapa menit setiap malam untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang telah saya lakukan dengan baik hari ini? Apa yang berada dalam kendali Anda? Apa yang akan saya lakukan secara berbeda besok? Formula untuk mengatasi beban berlebih dan melangkah maju.
Daripada berpikir seperti orang yang putus asa, berpikirlah seperti orang yang tabah. Jangan melihat gunung, pecahkan menjadi bukit-bukit yang dapat ditaklukkan. Misalnya, jika Anda ingin berganti karir, jangan menetapkan tujuan yang tidak jelas seperti temukan pekerjaan impian Anda. Mari kita mulai dengan tindakan kecil yang pasti dapat Anda lakukan. Hari ini, telitilah perusahaan yang Anda minati. Perbarui CV ke versi pertama. Terhubung dengan seseorang di industri melalui LinkedIn. Kemajuan tidak datang dari lompatan raksasa, tetapi dari langkah-langkah kecil yang diambil secara konsisten setiap hari. Tujuan mikro. Coba ini. Jika Anda ingin menulis buku, jangan menetapkan tujuan. Tulis 300 halaman. Sebaliknya, bertujuan untuk. Tulislah sebuah paragraf hari ini. Siapapun dapat menulis 4 baris teks. Menyelesaikan 100 tujuan kecil seperti ini akan bertambah menjadi tujuan yang sangat besar. Contoh kehidupan nyata, perjalanan Sarah. Sarah baru saja membuka kafe impiannya selama 6 bulan. Namun setelah bulan-bulan awal yang menyenangkan, dia menghadapi tantangan serius. Pendapatan turun 40% dari ekspektasi, dan dia bertanya-tanya apakah akan menutupnya. Simak bagaimana Sarah menggunakan 5 teknik untuk bangkit kembali dan menjadi lebih kuat. 1. Prinsip kontrol. Sarah mengeluarkan buku catatannya dan menggambar garis lurus di tengah halaman. Pihak yang dapat dikendalikan. Kualitas kopi. Menu. Upaya pemasaran. Pihak yang tidak dapat dikendalikan. Harga biji kopi naik. Pekerjaan perbaikan jalan tepat di depan toko. Seketika, Sarah berhenti membuang-buang energi mengkhawatirkan pembangunan dan berfokus sepenuhnya pada apa yang bisa ia perbaiki. 2. Dialog batin. Daripada berpikir, aku pecundang. Mimpiku akan segera berakhir. Dia berkata pada dirinya sendiri. Saat ini saya sedang mempelajari bagian tersulit dari bisnis. Semua pemilik kedai kopi yang sukses telah melalui kesulitan seperti ini. 3. Panutan. Sarah meneliti kisah sukses lokal dan menghubungi pemilik restoran terdekat. Orang ini telah melalui tantangan serupa dan menjadi mentor, berbagi pengalaman berharga. 4. Definisikan ulang kegagalan. Alih-alih melihat penurunan penjualan sebagai bukti kegagalan, Sarah melihatnya sebagai informasi pasar yang berharga. Pendapatan sore yang rendah perlu memperbarui slot waktu itu. Pelanggan mengeluhkan terbatasnya tempat duduk, mohon meja dan kursi ditambah. Setiap masalah menjadi petunjuk untuk perbaikan. 5. Tujuan spiritual. Alih-alih menetapkan tujuan yang tidak jelas untuk menyelamatkan kedai kopi, Sarah memecah rencana tersebut menjadi langkah-langkah tindakan kecil. Minggu ini, survei 50 pelanggan tentang preferensi mereka. Minggu depan, menguji 3 item menu baru. Akhir bulan, atur ulang tempat duduk untuk menambah 6 kursi baru. Kekuatan stoicisme yang sesungguhnya. Teknik-teknik ini tidak hanya membantu Anda mengatasi tantangan, tetapi juga menunjukkan kepada Anda cara menggunakan tantangan tersebut untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Apakah Anda memulai bisnis, mengubah karir, atau menghadapi tantangan hidup lainnya? Stoicisme dapat menjadi kompas yang membantu Anda menemukan jalan ke depan. Ambil tindakan hari ini. 1. Gambarkan garis kontrol di buku catatan Anda. 2. Tuliskan pernyataan baik yang ingin Anda katakan kepada sahabat Anda, dan gunakan pada diri Anda sendiri. 3. Temukan panutan yang Anda kagumi dan pelajari cara mereka menghadapi kesulitan. 4. Definisikan kembali kegagalan terkini Anda, apa yang diajarkannya kepada Anda. 5. Pecahkan tujuan Anda menjadi tindakan-tindakan yang sangat kecil sehingga Anda sama sekali tidak mungkin gagal. Terakhir, jangan lupa berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan lebih banyak video tentang cara mengubah tantangan hidup menjadi bahan bakar untuk bertumbuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah membangun ketahanan Anda, satu teknik stoik pada satu waktu.